Dua pemain Manchester United akan dijual di musim ini. Arsenal bidik bek Barcelona, Jules Koundé. Manchester United berminat bajak wonderkid Manchester City. Alex Baena diincar klub Premier League. Kevin De Bruyne diminati 3 klub Premier League. Ronald Koeman beri dukungan ke Carlo Ancelotti jelang final Barcelona versus Real Madrid, Copa del Rey. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggal informasi bola selanjutnya. Kabar pertama yaitu klub Manchester United dikabarkan siap menjual dua pemain penting, yaitu Casemiro dan Alejandro Garnacho, untuk mengumpulkan dana guna memperkuat skuad musim depan. Keputusan ini memicu perdebatan, mengingat kontribusi besar kedua pemain dalam sistem Ruben Amorim. Alasan Casemiro dijual yaitu usianya 33 tahun menjadi pertimbangan untuk kemungkinan penjualan, terutama dengan ketertarikan dari klub Liga Arab Saudi, sedangkan Garnacho dijual karena minat Napoli kepadanya yang bisa dipandang menguntungkan secara finansial sebagai produk akademi klub. Penjualan Casemiro dan Garnacho diharapkan memberikan dana segar untuk belanja pemain baru, sebagai bagian dari rencana besar Amorim di Old Trafford. Selanjutnya, klub Arsenal menunjukkan minat pada Jules Koundé, bek andalan Barcelona. Dengan rencana tawaran sebesar 65 juta euro, Koundé memiliki peran vital dalam skuad Barcelona di bawah pelatih Hansi Flick. Berkat performa solid dan fleksibilitasnya bermain di beberapa posisi pertahanan, kontrak Koundé di Barcelona berlaku hingga 2027 dengan klausul rilis 1 miliar euro. Sehingga Barcelona tidak akan membuka negosiasi kecuali Koundé ingin hengkang. Barcelona melihat Koundé sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang klub dan sedang mempertimbangkan pembaruan kontraknya. Hingga saat ini, Koundé bahagia di Barcelona, membuat pendekatan Arsenal kemungkinan besar gagal. Selanjutnya, ada kabar bahwa Manchester United dilaporkan tertarik untuk merekrut James McCarthy, seorang wonderkid dari Manchester City. Ada beberapa alasan di balik ketertarikan ini, yaitu McCarthy dikenal sebagai gelandang serang yang juga mampu bermain sebagai winger kanan, membuatnya cocok dengan skema permainan Ruben Amorim. Dengan kontraknya yang tersisa 1 tahun, McCarthy diperkirakan bisa dibeli dengan harga sekitar 25 juta pounds. Meski minim waktu bermain di musim 2024-2025, McCarthy berhasil mencetak 7 gol untuk Manchester City. Manchester United memandang transfer ini sebagai peluang untuk memperkuat tim di musim panas mendatang. Selanjutnya ada kabar bahwa Manchester United, Atletico Madrid, dan Bayern Munich bersaing untuk menggait Alex Baena, pemain berbakat Villarreal berusia 23 tahun. Baena menunjukkan performa impresif musim 2024-2025, mencetak 6 gol dan memberikan 8 assist di La Liga. Baena memiliki fleksibilitas taktis dan mampu bermain sebagai gelandang serang maupun pemain sayap kiri. Dia juga telah tampil apik untuk tim nasional Spanyol dengan mencetak 2 gol dalam 9 penampilan. Selanjutnya ada berita terbaru dari gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne, yang menarik perhatian beberapa klub Liga Inggris seperti Aston Villa, Newcastle United, dan Everton untuk musim mendatang. Klub-klub ini sedang melakukan pembicaraan dengan agennya. Kevin De Bruyne mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk tetap bermain di Premier League, pindah ke MLS Liga Amerika Serikat, atau Liga Pro Arab Saudi. Kontrak De Bruyne akan habis pada 2025. Setelah gelaran Piala Dunia antar klub, namun belum jelas apakah ia akan tampil di kompetisi tersebut. Penyerang muda Real Madrid, Endrick, yang mendapat kritik dari pelatih Carlo Ancelotti setelah membuang peluang emas saat melawan Getafe di Liga Spanyol. Ancelotti mengingatkan bahwa tidak ada ruang untuk bermain-main dalam sepak bola dan menyebut bahwa Endrick harus belajar dari kesalahannya. Ada spekulasi bahwa Endrick mungkin akan dipinjamkan atau disekolahkan untuk meningkatkan kematangannya, seperti yang pernah terjadi pada Morata, Alvaro Morata musim 2013-2014. Setelah gagal memanfaatkan peluang, ia lebih sering dicadangkan dan akhirnya pindah ke Juventus. Begitupun juga dengan Nico pas 2023-2024, karena gagal memanfaatkan peluang penting. Ia jarang dimainkan lagi oleh Ancelotti dan akhirnya dipindahkan di klub Como. Selanjutnya, Arsenal akan menghadapi Paris Saint-Germain PSG di leg pertama yang berlangsung di Emirates Stadium pada 29 April 2025. Arsenal dikenal dengan gaya permainan yang adaptif. Mereka bisa bermain menyerang atau bertahan, tergantung situasi pertandingan. Pelatih Luis Enrique menekankan pentingnya adaptasi strategi PSG untuk menghadapi berbagai kemungkinan selama pertandingan. Arsenal unggul dalam situasi bola mati dan memiliki kemampuan menekan di awal pertandingan. PSG menghadapi tantangan motivasi yang menurun setelah meraih gelar juara Ligue 1
Namun mereka tetap fokus untuk memberikan performa terbaik. Kedua tim memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, sehingga pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat. Selanjutnya, striker Leicester City, Jamie Vardy, akan meninggalkan klub pada akhir musim. Setelah hampir mencapai 540 penampilan, sejak bergabung pada tahun 2012, ia telah mencetak 235 gol dan memenangkan Liga Inggris, Piala FA, Community Shield, dan 2 gelar kejuaraan selama masa baktinya. Dalam wawancara emosional, Vardy mengungkapkan bahwa keputusan ini sulit dan dia sangat menghargai dukungan penggemar selama bertahun-tahun. Klub Leicester City terdegradasi dari Liga Premier Inggris setelah kalah 1-0 dari Liverpool, yang menjadi momen pahit bagi Vardy dan tim. Selanjutnya, Barcelona akan menghadapi Real Madrid dalam laga El Clasico di final Copa del Rey 2024-2025 yang akan berlangsung di LA Cartuja. Mantan pelatih Barcelona, Ronald Koeman, yang kini melatih tim nasional Belanda, memberikan dukungan kepada Carlo Ancelotti, pelatih Real Madrid. Koeman menegaskan bahwa Ancelotti tidak layak dijadikan kambing hitam atas kegagalan Real Madrid di Liga Champions. Ancelotti dianggap sebagai pelatih tersukses di dunia, berdasarkan jumlah gelar yang telah diraih dan kemampuannya mengelola tim penuh bintang. Dukungan Koeman kepada Ancelotti mencerminkan profesionalisme dan respek yang dapat melampaui rivalitas klub. Selanjutnya dari klub Manchester United yaitu MU, sedang mempertimbangkan opsi untuk menggantikan Andre Onana yang performanya belum memenuhi ekspektasi. Salah satu kandidat pengganti Andre Onana yaitu Zion Suzuki, kiper muda asal Jepang yang bermain untuk Parma di Serie A, menjadi salah satu target MU. Ia telah menunjukkan performa impresif di Parma. Dalam kontrak Suzuki di Parma, terdapat klausul rilis senilai 40 juta euro yang lebih realistis dibandingkan harga Mike Maignan, target utama MU dari AC Milan. Berikutnya tentang Szczęsny secara terbuka, mengakui masih bergumul dengan kebiasaan merokok, yang ia sebut sebagai kebiasaan buruk dan merugikan. Ia mengimbau orang lain, terutama anak-anak muda, untuk tidak meniru kebiasaannya tersebut. Ia ingin jujur dan lebih memilih untuk terbuka daripada berpura-pura. Kabar selanjutnya dari klub Real Madrid yaitu Vinicius Junior belum memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid, meskipun ada laporan bahwa ia hampir mencapai kesepakatan hingga tahun 2030. Kontraknya saat ini berlaku hingga 2027. Vinicius meminta gaji sebesar 30 juta euro per tahun, setara dengan pendapatan Cristiano Ronaldo. Namun, Real Madrid belum memberikan penawaran baru setelah menolak proposal awal dari tim pemain. Meski menerima tawaran fantastis dari Liga Arab Saudi, Vinicius menyatakan secara publik bahwa ia ingin tetap di Madrid. Liga Arab Saudi siap menjadikannya pemain termahal sepanjang sejarah. Vinicius menghadapi dilema antara menerima gaji besar dari Arab Saudi atau tetap di Madrid demi peluang terbaik meraih Ballon d'Or. Vinicius dan timnya menunggu langkah selanjutnya dari Real Madrid, sementara performa pemain musim ini sedikit menurun.